Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mari kita buka perkuliahan siang hari ini dengan bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Allahumma Amin. sudah siap kuliah siang hari ini? Silakan fokuskan pikiran, tenangkan hati. Semoga kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu pada siang hari ini. Allahumma amin. Ini sebelum perkuliahan silakan teman-teman mengisi presensi terlebih dahulu. Bapak mau tanya, minggu kemarin masih ingat ya kita membahas tema tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya Pak. Oh, ya, silakan Mas Ija. Minggu kemarin kita membahas ilmu i'rab Al-Qur'an. Ilmu i'rab Al-Qur'an. Ada yang masih ingat? Ilmu i'rab Al-Qur'an itu ilmu yang seperti apa? Izin jawab Pak? Ya, silakan. Singkatnya, ilmu i'rab Al-Qur'an itu adalah ilmu yang mempelajari posisi-posisi kata dalam Al-Qur'an. Ya, terima kasih. Nah, siang hari ini kita akan membahas tema yang juga sangat penting, termasuk tema pokok dalam ilmu ma'ani Al-Qur'an. Abu Darda, seorang sahabat Nabi, pernah menyampaikan, innaka lan tafqaha kullal fikhi. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah memahami dengan sebenar-benarnya hatta taro, sehingga kamu mengetahui lil Qur'ani wujuhan, bahwasanya Al-Qur'an itu punya banyak wujuh. Kira-kira tema apa yang akan kita bahas siang hari ini? Bisa lihat di layar, yaitu al-wujuh wan nadhair. Nanti kita akan memahami apa itu al-wujuh, apa itu an-nadhair, kemudian contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an. Adapun capaian pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini yaitu agar mahasiswa, harapannya mahasiswa itu mampu mendeteksi al-wujuh wan nadhair di dalam Al-Qur'an. Dengan kemampuan mendeteksi itulah nantinya diharapkan mahasiswa mampu memahami Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan kita, yaitu al-wujuh wan nadhair. Langsung kita buka layarnya, ya, al-wujuh wan nadhair. Apa sih itu wujuh? Nah, pengertiannya apa? Al-wujuh secara bahasa artinya adalah bentuk jamak dari kata al-wajhu. Jadi al-wujuh itu bentuk jamak dari al-wajhu yang artinya mustaqbal likulli syai', sesuatu yang berada di depan. Nih, wajah-wajahnya dicakap-cakap. Nah, itu namanya ini bentuk ini adalah wajah. Ini wajah. Wajhun nahar berarti permulaan siang. Wajhul lail berarti permulaan malam. Itu makna wajah al-wujuh secara bahasa. Kemudian makna al-wujuh secara istilah itu apa? Saya mengambil dari kitabnya Al-Imam Az-Zarkashi, yaitu Al-Burhan fi Ulumil Qur'an. Secara istilah al-wujuh adalah al-lafzu al-mushtaraku alladhi yusta'malu fi iddati ma'ani. Artinya apa? Al-wujuh adalah satu kata yang memiliki beberapa makna pada ayat dan konteks yang berbeda. Gampangnya, al-wujuh itu apa? Satu kata banyak makna.
satu kata memiliki makna yang banyak dan beragam. Dulu ketika kita belajar di SMP, ya, SMA pernah belajar polisemi. Masih ingat polisemi? Polisemi itu satu kata banyak makna. Contohnya apa? Contohnya kepala. Kepala. Kira-kira ini artinya apa ya? Coba. Kepala saya pusing. Kira-kira kepala yang mana dimaksudkan? Anggota badan yang paling tinggi. Ini namanya kepala. Kemudian ada kalimat lagi, Bapak Joko Widodo adalah kepala negara. Kira-kira kepala itu artinya apa? Apa bagian tubuh? Bukan. Maknanya adalah pemimpin yang paling tinggi, yang memimpin suatu negara. Nah, itu namanya polisemi. Kepala itu bisa bermakna satu, bagian tubuh. Yang kedua bisa bermakna pemimpin. Begitu pula dalam Al-Quran, ada satu kata punya banyak makna. Contohnya apa? Contohnya misalkan kata fitnah. Fitnatun. Kata fitnah dalam Al-Quran maknanya bukan hanya satu, tetapi bisa mempunyai banyak makna. Pertama, fitnah itu bisa bermakna syirik, asyirku, ya. Contoh dalam ayatnya misalkan di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah 191. Nanti ada ayatnya, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah di sini artinya apa kira-kira? Nih, fitnah, al-fitnah. Fitnah. Tadi di surah Al-Baqarah ayat 191. Fitnah di sini maknanya apa? Asyirku. Syirik. Berarti wal fitnatu asyaddu minal qatli maknanya adalah wasyirku asyaddu minal qatli. Syirik itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Nah, ini makna pertama. Jadi terkadang ya kita lihat media sosial ya di kalangan masyarakat ya, ketika ada orang membuli, orang menjelekkan, menjatuhkan orang lain, berbuat kebohongan, kemudian dikatakan apa dalilnya? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kira-kira pas nggak kalau menggunakan dalil ini untuk hal-hal yang tadi? Pas nggak? Tidak. Karena wal fitnatu asyaddu minal qatl dengan merujuk kepada tafsir At-Tabari maknanya adalah wasyirku asyaddu minal qatl. Syirik itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Bukan syirik, bukan fitnah yang seperti tadi menjelekkan orang lain dan lain sebagainya. Mana berikutnya apa fitnah ini? Fitnah juga bisa berarti ujian. Contohnya di surah Al-Ankabut ayat berapa? Ayat 3. Ini bermakna ujian, ibtilah. Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Al-Ankabut artinya apa itu? Laba-laba. Jadi nama surah Al-Ankabut ini diambil dari salah satu ayatnya yang ke-41. Ada ayat masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya kamatsalil ankabutit takhadat baita. Jadi perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Di situ ada kata ittakhadat baita. Ankabut membuat rumah. Di situ ada tak muannas ya, tak ittakhadat. Berarti ankabut disifati dengan muannas. Penelitian ilmiah menjelaskan bahwasanya yang membuat sarang laba-laba itu adalah betina laba-laba. Selanjutnya yaitu an-nadhair. An-nadhair itu bentuk jamak dari kata nadhiratun. Artinya apa?
artinya adalah al-mumasil wasyabih, kesamaan atau keserupaan. Lalu secara istilah an-nadhair itu apa? Kita merujuk ke kitabnya Al-Imam Az-Zarkashi, Imam Badruddin, Al-Burhan fi Ulumil Quran, wan nadhair kal alfaz al-mutawati'ah. Yaitu an-nadhair adalah seperti lafal-lafal yang saling serupa. Mudahnya an-nadhair itu satu makna banyak kata. Kalau tadi al-wujuh apa? Al-wujuh satu kata banyak makna. Kalau nadhair satu makna banyak kata. Balikannya bisa diterima? Satu makna banyak kata. Ingin menunjukkan makna satu tapi menggunakan kata yang beragam. Paham? Contohnya apa dalam Al-Quran? Misalkan contohnya yaitu makna zakat. Makna zakat dalam Al-Quran, kata zakat atau penulisannya kayak gini juga ada, zakat. Ya, dalam Al-Quran itu menggunakan beberapa kata untuk menunjukkan makna zakat. Misalkan di surah Al-Baqarah 267 ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, ada kata anfiqu. Anfiq. Jadi menyebutkan makna zakat tapi menggunakan kata infak. Nah, anfiqu di sini maknanya apa? Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat yang wajib. Nanti bisa dilihat di tafsir Al-Qurtubi. Ini pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya anfiqu min thayyibati ma kasabtum, maknanya adalah anfiqu di sini maknanya kita diperintahkan untuk menunaikan zakat. Bukan infak sunnah lagi. Ini menurut pendapat Sayyidina Ali. Meskipun ada pula yang berpendapat anfiqu di sini maknanya tetap ya infak tatawwu yang sunnah. Ini pendapatnya Qatadah. Memang dalam penafsiran itu ulama itu beragam, ya beragam. Penafsiran itu enggak tunggal, beragam. Dengan ragam penafsiran ini kita belajar untuk menjadi orang yang toleran, tidak gampang menyalahkan orang lain. Tetapi kita yakini bahwasanya ulama-ulama yang menyebutkan perbedaan ini juga mempunyai dasar, sehingga kita nggak gampang membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, menyalahkan orang. Semakin luas bacaan kita, semakin hati kita itulah lapang untuk menerima perbedaan. Ini anfiqu. Kemudian makna berikutnya apa? Kata yang digunakan untuk menunjuk kata zakat, yaitu di surah At-Taubah ayatnya 103. Ada ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Di situ ada kata khudh min amwalihim shadaqah. Nah, shadaqah di sini adalah zakat. Sampai sini paham? Paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Bapak ingin diskusi, ya, power of two. Silakan nanti jam berapa? 10 ya, 10 berarti ada 5 kelompok. Masing-masing silakan di dua-dua. Ya. Tugasnya apa? Tugasnya mencari makna al-wujuh dari sholat. Ya. Sholat dalam Al-Quran itu ternyata maknanya bukan hanya satu. Sholat ini, sholatun ya, sholat itu ternyata, sholat dalam Al-Quran ternyata maknanya bukan hanya satu, tetapi banyak makna yang ditunjukkan dari kata sholat. Silakan nanti ya rekan-rekan dibagi menjadi dua-dua, kemudian dicatat di sini dibuat bagan. Misalkan sholat makna pertama, makna kedua.
kedua, mana ketiga, mana keempat apa, kemudian merujuk ayat berapa, ya. Nah, untuk memudahkan Anda semua mencari di surat mana saja, ayat mana saja, nanti merujuk ke kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros di Al-Fadil Quran karya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nanti akan ketahuan, misalkan jenengan tinggal nyari kata sholah, shod, lam, alif, dicari yang ini, shod, lam, alif. Nih kata ini, jangan nyari sholatnya dulu, cari ini. Nanti akan ketemu kata sholat. Nanti sholat disebut berapa kali? 1, 2, 3, termasuk istiqohnya, derivasinya. Ada sholat, ada yushollun, ada sholli. Nah, nanti dicari kira-kira sholat ini dalam Al-Quran maknanya apa saja. Paham? Tugasnya paham? Ya, silakan. Saya beri waktu sekitar 15 menit. Nah, untuk mengetahui ini maknanya sholat itu apa, nanti bisa merujuk ke Maktabah Syamilah, ya. Maktabah Syamilah silakan nanti buka di WA, maktabahsyamilah.com sudah ada websitenya. Kemudian untuk kitabnya, PDF-nya nanti saya share di grup WA, ya. Kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros di Al-Fadil Quran. Selain itu, untuk mengetahui makna sholat juga bisa melihat kitab-kitab terjemahan, buku-buku terjemahan, aplikasi terjemahan dari Kementerian Agama. Paham, ya? Oke, silakan. Silahkan sambil dicek di HP, ya. Dari PDF-nya, PDF kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros di Al-Fadil Quran sudah saya share. Silahkan bisa dibuka PDF-nya, buka huruf shod. Ya, nanti akan ketahuan disebutkan di surah mana saja. Ya, silahkan dibuka kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahros di Al-Fadil Quran. Ya. Setelah ketahuan di halaman berapa, nanti tinggal bisa lihat terjemahan Al-Quran, bisa lihat di Maktabah Syamilah, aplikasi online. Silakan. Saya mohon presentasi dari kelompok A. Ada Mbak Muti dan Mbak Santi, silakan maju di depan. Sampaikan, presentasikan hasil diskusinya terkait al-wujuh sholat dalam Al-Quran. Silakan, tempel di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Santi Masuti dan teman saya Mutia Beni. Di sini saya akan menjelaskan makna as-sholah. As-sholah itu di dalam Al-Quran ada banyak, ya, tidak cuma satu. Dan salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 3, lafaz as-sholah itu bermakna sholat syariah, yaitu sholat dari takbiratul ihram dan salam. Nah, ayatnya itu ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nah, di sana ada as-shalah. As-shalah itu bermakna salat syariah gitu. Terus di surat Al-Isra juga ada ayat 110. Nah, di surat Al-Isra ini lafaz as-shalah itu bermakna bacaan atau qiraat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajhar bi sholatik. Nah, di sana ada lafaz bi sholatik. Maksudnya itu, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu. Terima kasih ke Mbak Santi, Mbak Muti yang telah menyampaikan al-wujuh dengan kata sholat. Ini sudah betul, ya? Empat-empatnya betul. Masih ada banyak makna lagi, di antaranya sholat Jum'ah. Ya, idahu diarus sholat di yaumil Jum'ah. Sholat ini adalah sholat Jum'ah. Juga bisa bermakna agama dan lain sebagainya. Maknanya masih banyak. Tapi keempat ini sudah betul. Apa yang disampaikan oleh kelompok A terkait al-wujuh sholat di dalam Al-Quran. Nanti untuk selengkapnya, ya, bisa baca ke buku saya. Ini ada buku baru saya, tema pokok ilmu ma'ani Al-Quran. Nanti kajian lengkapnya ada di buku yang sudah saya tulis di tahun 2023. Terakhir, pertemuan ini ada penugasannya. Silahkan nanti teman-teman mahasiswa
mengumpulkan atau mencari al-wujuh ya dalam Al-Qur'an. Mencari al-wujuh dalam Al-Qur'an. Berapa yang dicari? 4 kata. Silakan cari 4 kata dalam Al-Qur'an yang mengandung banyak makna. Nanti dibuat bagan-bagan seperti ini ya, bisa melalui Canva, bisa melalui PowerPoint. Kemudian tugasnya dikumpulkan ke Learning Management System LMS yang sudah disediakan oleh kampus. Paham? Maksimal penugasannya yaitu 1 minggu setelah pertemuan ini. Kalau bisa menyebutkan 4 kata al-wujud, nilainya 4. Kalau bisa menyebutkan 3, nilainya 3. Menyebutkan 2, nilainya 2. Menyebutkan 1, nilainya 1. Yang tidak mengumpulkan nilainya berapa? 0. Itu ya, ingat penugasannya. Terakhir, refleksi singkat terkait materi kita siang hari ini, bahwasanya al-wujuh wan nadhair itu merupakan salah satu bukti kemukjizatan Al-Qur'an dari segi bahasa. Dengan kita mempelajari al-wujuh wan nadhair, maka akan semakin memudahkan untuk memahami Al-Qur'an. Seseorang yang tidak memahami al-wujuh wan nadhair pasti akan salah dalam memahami atau menafsirkan Al-Qur'an. Paham semuanya? Paham? Oke, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.